Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa khidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bermuajah kembali guna melanjutkan pembahasan kita, pengajian kita di bulan Ramadan, khususnya tentang puasa. Melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, hari ini kita akan sampai pada bab Arkanus Shaum atau rukun-rukun puasa. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Alamat Habib Imam Syafi'i ini diterangkan bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Yatakawwanu asyamu min tahqiqi ruknaini asasiyaini. Puasa itu memiliki dua rukun dasar, dua rukun pokok. Wahuma, yang keduanya adalah al-awwalu niyatus shaumi. Yang pertama adalah niat puasa. Itu rukun yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah asani al-imsaku anil muftirati. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Minal fajri ilal hurubi. Dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Jadi itu adalah dua rukun pokok dari puasa. Yang pertama adalah niat berpuasa. Yang kedua adalah al-imsak anil muftirat. Menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dari kedua rukun pokok ini akan kita jelaskan lebih rinci satu persatunya. Kita akan mulai dari rukun yang pertama, yaitu niat. An-niyatu wahya qasdusyam. Niat artinya kita menyengaja, dalam hati kita berniat, kerentek dalam bahasa Jawa, ya kan? Kerentek untuk melakukan puasa. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat adalah hati. Oleh karena itu, wala takfi bil lisan, maka jika seseorang melafadzkan niat hanya di lisan saja, di mulut saja, tanpa ada kerentek niat di dalam hati, maka niatnya tidak cukup atau tidak sah. Gitu. Wala yustaratu at-talaffudzu biha. Dan tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat. Jadi pada ketentuan pokoknya, niat berpuasa itu ada di dalam hati. Sedangkan talafud itu sebenarnya tidak disyaratkan, hanya disunnahkan saja. Makanya kalau seorang niat, hatinya niat tetapi mulutnya tidak, itu sah. Tetapi tidak sebaliknya. Lesannya, mulutnya niat tapi hatinya tidak niat, maka tidak sah. Nah, perbedaannya di situ. Karena yang pokok dari niat adalah yang ada di dalam hati.
Kemudian fa in kanat an-niyatu li shaumi Ramadan usturita fiha tahaqqul umurit taliyah. Nah, jika niat puasanya itu untuk puasa Ramadan, maka disyaratkan beberapa hal berikut ini. Jadi khusus untuk puasa bulan Ramadan ada ketentuan lain mengenai niat yang harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, bisa jadi nanti niat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, karena pangkal dari sebuah ibadah adalah ada pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Nah, ketika kita ingin melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka ketentuan niatnya yang pertama perlu kita ingat adalah satu, at-tabyid. At-tabyidu. Apa itu at-tabyid? Wa huwa ayatawafaru ladaihi al-qasdu fil lail. Artinya kalau bahasa Jawa tabyid itu nginepake. Niat itu kita laksanakan pada malam hari. Kalau besok kita mau melaksanakan puasa, maka malam hari ini kita harus niat. Terus batasnya kapan? Batas terakhir niatnya kapan? Ai qabla tulu'il fajri. Niat itu harus dilaksanakan sebelum munculnya fajar. Nah. Fa illam yaqsud ila siyam illa ba'da tulu'il fajri batalat an-niyat. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika niat itu dilafatkan setelah atau diniatkan setelah terbitnya fajar, maka niatnya menjadi tidak sah. Nah, ini harus kita hati-hati. Jadi niat puasa bulan Ramadan harus dilaksanakan pada malam hari sebelum fajar tiba. Itu yang pertama. Ketika niatnya batal karena niatnya setelah fajar, maka puasanya juga batal. Fabatola as-saumu, kan gitu. Nah, dalil dari ketentuan yang pertama, syarat yang pertama untuk niat puasa bulan Ramadan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yubayyit as-siyamu qabla al-fajri fala siyamalahu." Siapa saja yang niatnya tidak dilaksanakan pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Syarat yang kedua dari niat puasa bulan Ramadan adalah at-ta'yin. At-ta'yinu. Apa itu? Wadhalika bi ayyina nau as-saum, yaitu harus menjelaskan, mengkhususkan niat tersebut untuk niat puasa Ramadan. Gitu. Faya'zimu fi qalbihi ala siyami ghad an Ramadan. Jadi dia harus berazam, berniat melaksanakan puasa itu untuk puasa bulan Ramadan. Falau qasada fi nafsihi mutlaqas shaum, kalau dia niat puasa mutlak, ya kan? Lam tasihha niyatuhu aidon, maka niatnya tidak sah. Jadi nggak boleh niat puasa bulan Ramadan itu hanya niat puasa tok tanpa dijelaskan puasa bulan Ramadan. Makanya niatnya kan harus ada kata-kata Ramadan. Nawaitu shauma ghadin, ya kan? An ada fardhi syahri Ramadan, ya kan? Ramadhani. Nah, ini harus ada Ramadannya. Di sini berdasarkan satu hadis yang masih sama dengan hadis niat, yaitu innamal a'malu binniyat, tetapi lebih khusus lagi pada kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya kita harus mengkhususkan sesuatu yang kita niatkan tadi, menjelaskan niat ini untuk melaksanakan ibadah apa itu adalah at-ta'yin.
Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah atikror. Atikror berarti mengulang-ulang. Artinya apa? Ayyan wiya kulla lailatin qoblal fajri an syami yaumit tali. Jadi niat puasanya untuk satu kali puasa, satu hari puasa berlaku hanya satu niat. Jadi kalau 30 hari puasa berarti niatnya harus 30. Nah, di kitab ini atau di mazhab Syafi'i, ketika puasa bulan Ramadan ya niatnya malam harinya sebelum puasa. Besok puasa lagi, niat lagi. Besok puasa lagi, niat lagi. Tidak bisa dijamak di depan saya niat puasa 1 bulan Ramadan. Tidak bisa. Jadi setiap satu niat untuk 1 hari puasa. Falatuhni niatun wahidun anisyahri kullih. Jadi tidak cukup kita niat 1 kali untuk 1 bulan penuh, enggak cukup. Ya kan? Li'anna syama syahri Ramadan laisa ibadatun wahidatun. Karena puasa bulan Ramadan itu bukan satu ibadah. Bal hiya ibadatun mutakarriratun. Tetapi puasa bulan Ramadan itu ibadah yang berulang-ulang. Wa kullu ibadatin la budda an tanfarida bi niyyatin mustaqillatin. Dan setiap ibadah wajib untuk melaksanakan niat secara sendiri-sendiri. Itu tadi 3 syarat niat untuk khusus puasa bulan Ramadan. Yang pertama at-tabyid, yang kedua adalah at-ta'yin, yang ketiga adalah at-tikror. Nah, sedangkan untuk puasa nafilah, puasa sunnah, maka tidak wajib at-tabyid atau at-tikror. Mohon maaf, tidak disyaratkan at-tabyid. Jadi kalau puasa sunnah tidak wajib niatnya malam hari. Pokoknya niatnya siang hari juga tidak apa-apa. Misalkan kalian semua bangun jam 8 sampai jam 12 siang tidak makan sama sekali. Kemudian daripada nanggung, saya niat sholat, maaf, saya niat puasa sunnah, itu tidak apa-apa. Niatnya siang hari karena ibadah puasa sunnah. Nah, khusus Ramadan tidak boleh, kan gitu. Dan juga tidak perlu ditakyin, niat puasa sunnah itu saja sudah cukup, kan gitu. Nah, dalil dari hal ini ada pada hadis Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang di rumah Aisyah, kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, hal indakum minal ghada, apakah ada makanan untuk makan siang? Ya kan? Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, la. Kemudian Rasulullah berkata, fa inni idan asumu, maka demikian saya akan melaksanakan puasa. Itu artinya sebelumnya Rasulullah tidak puasa, tapi karena ketika itu datang ke rumah Aisyah kemudian bertanya apakah ada makanan atau tidak, kemudian Aisyah menjawab tidak ada, maka beliau memutuskan untuk puasa. Maka niat puasa sunnah itu boleh di siang hari, tidak wajib tabyid atau menginapkan niat di malam hari. Itu tadi penjelasan dari syarat yang pertama, rukun yang pertama dari puasa, yaitu niat, dan khususnya untuk niat puasa bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.